Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, karena Alkitab berkata Allah adalah kasih, ya, God is love. Dan karena itu kita dikasih, ya, we are love. Kita dikasih oleh Tuhan. Anda dikasih oleh Tuhan. You are loved by God because God is love. Kita mengucap syukur, kita sudah melalui 1 tahun penuh, dan hari ini kita masuk di tahun yang baru, di tahun 2022. Happy New Year, selamat tahun baru. Tuhan yang sudah menyertai kita di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan juga yang akan menyertai kita di tahun yang baru ini. Dan oleh karena itu kita bisa percaya bahwa tangannya senantiasa menuntun hidup kita. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, for He will be there, for He will be there
has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat
buat hidupku sekarang bukan memujimu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Saya mengucap syukur Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih tuntunanmu sepanjang tahun 2021. Dan hari ini kami sudah ada di tahun yang baru. Kau baik, firman-Mu berkata, Allah adalah kasih, God is love. Dan karena itu kami boleh percaya bahwa Engkau selalu merancangkan yang baik buat kami. Terima kasih Bapa. Father, we thank you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth, glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Spirit, we thank you, we worship and adore you, glorify thy name in all the earth,
by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Hanya karena pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami diangkat menjadi anggota keluarga surga. Dan kami mewarisi apa yang semua Tuhan janjikan bagi orang percaya. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Firman-Mu juga berkata bahwa di dalam Kristus kami sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Firman-Mu juga berkata, Yesus Kristus digantung di kayu salib, Ia telah menjadi kutuk supaya kami diberkati, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kami yang percaya di dalam namanya. Terima kasih, kami mengucap syukur besar anugerah-Mu. Bahkan kami boleh panggil Aba Bapa kepada Tuhan pencipta alam semesta ini ya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa,
Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana
matamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Semua karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya besar dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di Yohanes 1, dari kepenuhan Yesus dalam hidup kita, kita menerima anugerah demi anugerah. Jadi kita bertumbuh dari anugerah kepada anugerah. Sebenarnya sudah disediakan, sudah dibayar di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi untuk menarik anugerah itu atau untuk menerima anugerah itu diperlukan uluran tangan iman kita. Ya, firman Tuhan berkata, sebab oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Ada dua hal, ada anugerah atau kasih karunia dan ada iman.
Ya, anugerah itu yang Tuhan sediakan, Tuhan bayar. Tapi untuk mengambilnya diperlukan iman. Nah, iman itu muncul waktu kita mendengar firman. Firman yang rema. Pada waktu kita mendengar firman rema, tombolnya itu untuk memutuskan mau percaya apa enggak itu ada pada kita. Itu kehendak bebas kita. Tuhan tidak melanggar kebebasan kita dalam mengambil keputusan. Dia berikan tawaran. Nah, waktu kita memutuskan mau percaya, maka iman itu timbul dan bertumbuh. Sehingga pada titik tertentu, iman itu akan menarik anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Ya, ada bahkan ayat yang mengatakan, sebab kamu telah mengenal kasih karunia atau anugerah Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia, walaupun ia kaya, ia telah menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu salah satu bentuk anugerah, kasih karunia. Kalau kita nggak percaya itu, ya nggak jadi dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa orang itu semakin miskin itu semakin rohani, akan jadi seperti itu. Jadilah menurut imanmu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan yang mengatakan bahwa Abraham diberkati, dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi keturunan Abraham, kita mewarisi apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya, maka ketika kita putuskan untuk percaya, timbul iman. Ya, iman itu yang menarik janji Tuhan atau anugerah yang Tuhan berikan bagi kita yang percaya. Salah satu firman, ya, bagian firman Tuhan yang Tuhan janjikan bagi orang percaya, ya banyak sekali tentunya, tapi salah satu adalah di Mazmur 91. Nah, ini Mazmur yang luar biasa ya. Coba baca, renungkan, tentu dengan sendirinya akan jadi hafal ya, tapi jangan coba hanya hafal, tapi coba camkan, renungkan bagian demi bagian firman ini ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 16 ya. Saya akan coba bacakan, lalu nanti kita akan sama-sama merenungkan ya. Dan kalau kita sudah mulai baca, dan kita pernah baca bagian-bagian lain dari firman Tuhan, kita bisa menghubungkannya. Sehingga waktu kita mengucapkan, kita mengakuinya, itu menjadi semakin kuat. Itu seperti pondasi bangunan yang besar ya, atau pondasi cakar ayam kalau pernah tahu ya. Lapangan terbang di Cengkareng itu menggunakan pondasi cakar ayam. Ya. Teorinya mengatakan bahwa pondasi itu seperti ngambang di atas permukaan rawa ya. Jadi dia tidak menyentuh bagian yang keras di bawah, tapi dia kayak ngambang begitu. Nah, itu yang dibilang cakar ayam. Jadi bagian-bagian dari jari-jarinya itu mencengkeram ya, membuat itu ngambang. Nah, waktu kita percaya firman Tuhan ya, kita ucapkan, kita akui, itu seperti pondasi itu ya, cakar ayam itu. Bagian-bagian jari kita itu mengembang ya, dan kita menahan ya berat tubuh kita, berat badan kita. Tapi kita ngambang gitu ya. Itu iman seperti itu, kira-kira seperti itu ya gambarannya. Ya, coba ya saya bacakan ya, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan
ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau kita sudah pernah baca ayat ini, merenungkannya, lalu kita ingat bagian-bagian lain di firman Tuhan, kita bisa menghubungkannya. Apalagi kalau kita pernah baca dalam berbagai terjemahan, bahasa Inggris atau mungkin terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, itu akan menolong kita lebih memahami ayat-ayat ini. Dan kita bisa gunakan dalam doa kita sebagai pengakuan iman kita, ya. Sebagai contoh, ya, ini yang suka saya praktekkan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu bisa mempunyai improvisasi atau kreasi yang beda. Asalkan ada dasar firman Tuhannya, itu akan membentuk cara berpikir kita, membentuk mindset kita, ya, belief system atau paradigma cara memandang kita terhadap setiap bagian kehidupan kita, ya. Ya, saya bacakan ini, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. Aku adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Aku adalah orang yang tinggal di secret place, tempat rahasia dari Tuhan. Dan oleh karena itu, aku abide in the shadow of the Almighty. Aku aman dalam naungan yang maha kuasa. Aku merasakan keteduhan sebab aku tinggal dalam secret place, tempat rahasia dari Tuhan yang maha tinggi. Dan oleh karena itu, aku akan berkata senantiasa, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah my strength, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang selalu melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kau melindungi aku terhadap hal-hal yang tidak aku sadari, sehingga ketika ada jerat, maka Engkau melepaskan aku. Sebab Engkau adalah tempat perlindunganku, dan aku tinggal dalam naungan Tuhan yang maha tinggi. Aku selalu tinggal dalam secret place, tempat-tempat yang rahasia di dalam Tuhan. Dan tidak semua orang tahu hal itu, sebab itu hanya tersedia bagi orang-orang yang haus, yang lapar, yang mencari Tuhan, sehingga mereka menemukan secret place. Dan Tuhan mengajarkan itu bagi setiap orang percaya. Aku orang percaya, aku haus, aku lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan membawa aku untuk abide, untuk tinggal dalam secret place. Dan itu aman, itu teduh senantiasa. Dengan kepakmu Tuhan, Engkau menaungi aku, dan di bawah sayapmu aku berlindung. Dan kesetiaanmu itu menjadi perisai dan pagar tembok. Firman Tuhan berkata, Engkau setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Oleh karena itu, kesetiaanmu itu menjadi perisai yang aman terhadap segala macam serangan. Kesetiaanmu itu menjadi pagar tembok dalam hidupku. Aku aman oleh karena Tuhanku setia. Terima kasih Tuhan. Dan karena itu aku tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Aku gak perlu takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Aku gak perlu takut walaupun ada orang yang katanya
mengirim kutuk dan sebagainya. Itu tidak akan pernah berhasil. Sebab firman Tuhan berkata, setiap senjata yang ditempa melawan aku tidak pernah berhasil. Dan firman Tuhan juga berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sudah digantung di kayu salib menjadi kutuk supaya aku diberkati. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai ke bangsa Indonesia, dan sampai kepada aku juga. Oleh karena itu aku hidup dalam berkat Tuhan senantiasa. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Aku gak perlu takut terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, yang gak kelihatan, yang mungkin aku gak sadari. Aku gak perlu takut itu sebab Tuhan melindungi aku terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Aku melakukan bagian aku menjaga hidupku, tapi Tuhan adalah naungan perlindungan dalam hidupku. Sehingga aku gak perlu takut terhadap penyakit menular yang mengamuk dimanapun. Sebab firman Tuhan berkata, Dia adalah perlindunganku. Dan firman Tuhan juga berkata, walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tapi tidak akan menimpaku. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku senantiasa. Aku hanya melihatnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku. Firman Tuhan mengajarkan untuk aku tinggal dalam secret place senantiasa. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan yang maha tinggi, the Almighty God, telah aku buat menjadi tempat perteduhanku, tempat aku rest. Orang-orang mungkin suka jalan-jalan dan itu baik, tidak salah. Tapi tempat perteduhanku, tempat aku rest adalah the Almighty God, Tuhan yang maha tinggi. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, tapi tempat aku berteduh adalah Tuhan, dan itu membuat aku kuat senantiasa. Malapetaka tidak akan menimpa aku. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Firman-Nya ya dan amin, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Oleh karena itu malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, tidak akan mendekat kepada tempat tinggalku, tidak akan mendekat kepada rumahku. Bahkan halaman rumahku, klaster tempat aku tinggal pun aman, sebab aku tinggal di situ dan Tuhan menyertai aku. Kompleks rumahku pun aman, sebab aku tinggal di situ dan Tuhan ada bersama dengan aku. Dan firman Tuhan juga berkata, malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga aku di segala jalanku. Kemanapun aku pergi, malaikat-malaikat Tuhan menyingkirkan semua penghalang-penghalang. Malaikat-malaikat Tuhan menghancurkan semua perangkap yang dibangun oleh iblis. Bahkan malaikat-malaikat Tuhan membantu aku dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, sehingga aku selalu berjumpa dengan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Customer-customer yang berhubungan dengan aku senantiasa senang karena Tuhan membuatnya menjadi luar biasa. Ada malaikat-malaikat Tuhan sebagai pengawal menjaga aku dimanapun aku berada, sehingga setiap aktivitas aku kerjakan, aku efektif dan efisien. Firman Tuhan juga berkata, malaikat-malaikat Tuhan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Bahkan urusan kesandung batu pun Tuhan begitu peduli. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyibukkan dirinya dengan setiap langkah dalam hidupku. Sehingga kalaupun aku jatuh gak pernah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Bahkan waktu aku gak bisa berjalan terlalu tinggi, terlalu terjal, Tuhan menggendong aku sampai masa tuaku, sampai masa putih rambutku. Oleh sebab itu aku tidak perlu takut karena Tuhan berjalan bersama aku. Dan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya Tuhan mengajari aku. Ada hal-hal yang cukup aku hindari, tidak perlu aku hadapi. Cukup aku langkahi saja. Tapi ada hal-hal yang perlu aku injak, aku hancurkan. Oleh karena itu, doaku
efektif, efisien, sebab Tuhan yang mengajari aku bagaimana berdoa. Roma 8 juga mengatakan, kita semua tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh karena itu, doaku menjadi efektif dan efisien, sebab Tuhan mengajari aku yang mana harus dihadapi muka dengan muka, yang mana cukup dihindari. Selanjutnya firman Tuhan juga berkata, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan aku. Aku nempel dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selalu aku luput dari segala macam bahaya, sebab Tuhan yang meluputkannya. Bahkan ketika aku tidur, aku tidak sadar, tetap Tuhan meluputkan aku dari hal-hal yang membahayakan hidupku. Tuhan membentengi aku sebab aku mengenal namanya. Ia mengajari aku untuk mengenal nama-namanya. Aku mengenal El Shaddai sebagai the Almighty God. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang lebih dari cukup. Tuhan yang selalu up to date. Sehingga hidupku senantiasa berjalan bersama namanya El Shaddai tersebut yang menjadi benteng dalam hidupku. Ada pagar El Shaddai dalam hidupku. Tuhan mengajari aku, Dia sebagai Jehovah Roi, Tuhan gembalaku. Oleh karena itu ada benteng dalam hidupku, yaitu Tuhan sebagai gembalaku. Dan Tuhan mengajari aku bahkan sampai hal-hal yang kecil, yang spesifik, sebab Dia adalah gembala. Gembala yang baik itu mengajari, menuntun di jalan yang benar. Tuhan juga mengajari aku untuk mengenal Dia sebagai Jehovah Shalom, Sang Damai. Dia adalah Sang Damai. Oleh karena itu aku tinggal dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Aku dipagari dengan damainya Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak bisa diberikan oleh dunia. Damainya Yesus yang membuat dia bisa tidur nyenyak waktu ada badai yang terjadi ketika dia naik perahu. Damai yang seperti itu yang membuat dia teduh, tidur dengan nyaman walaupun ada badai di sekitarnya dan murid-muridnya ketakutan, dan dia bisa tidur nyenyak. Damai yang membuat dia bisa tidur nyenyak itu dia berikan kepadaku sebagai salah seorang muridnya. Dan firman Tuhan juga berkata, ketika Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya di tengah angin ribut, dan ketika semuanya ketakutan, dia berkata, mengapa kalian takut? Lalu dia berkata, diamlah, jadilah tenang, peace, damai. Dan tiba-tiba danau itu berhenti. Yesus punya damai yang seperti itu, sehingga ketika dia ucapkan peace, maka efeknya bahkan sampai ke dunia nyata. Danau angin ribut pun menjadi teduh. Dan damai yang seperti itu dia berikan kepada aku. Aku hidup dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan oleh karena itu, karena hatiku melekat kepada Tuhan, karena aku mengenal namanya, pada waktu aku berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya menjawab, tapi Tuhan menyertai aku dalam kesesakan. Tidak hanya itu, Tuhan meluputkan aku. Dan tidak hanya itu, firman Tuhan berkata, Tuhan juga memuliakan aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Aku menikmati umur panjang. Tidak hanya kenyang dengan umur panjang, terjemahan bahasa Inggris mengatakan satisfied, puas. Puas dengan umur panjang itu artinya bukan hanya umurnya panjang, tapi sehat, enjoy quality life. Kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang nikmat, yang luar biasa, yang Tuhan sediakan bahkan dari sejak awal ketika dia membuat taman di Eden. Kata Eden artinya kehidupan yang leks, yang nyaman, yang luar biasa. Dan memang firman Tuhan berkata taman di Eden itu luar biasa. Dan Adam ditempatkan di situ.
Walaupun dia jatuh, kemudian dia harus keluar dari taman tersebut, dia harus bekerja keras dan banyak hal dia lakukan. Tapi kemudian Adam yang terakhir, yaitu Yesus, memulihkan semuanya. Kalau Adam yang pertama menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia, maka Adam yang terakhir nih, Adam yang akhir yaitu Yesus, membuat kebenaran itu diterima oleh setiap orang percaya. Benar diri, benar di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu statusnya dipulihkan kembali. Menjadi anak-anak Allah, mewarisi apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya. Dan dengan sendirinya menikmati kehidupan yang berkualitas. Aku puas dengan umur panjang. Tidak hanya umurku panjang, tapi juga aku menikmatinya dalam kesehatan ilahi, dalam kehidupan yang nyaman. Dan tidak hanya itu, rohku kuat perkasa sebab Tuhan mengajari aku untuk senantiasa membangun kehidupanku di atas firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu aku aman dalam tangan Tuhan senantiasa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap orang percaya. Jadi demikian dalam hidup kami Tuhan, sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2022. Anugerah-Mu melimpah atas kami, lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih, kami kuat di dalam Engkau. Engkau dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan terus mengajari kami sehingga paradigma kami berubah. Kami boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Ada hal-hal besar yang Tuhan pimpin dalam hidup kami. Dan Tuhan membawa kami melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Lewat kepenuhan Yesus dalam hidup kami, kami menerima anugerah demi anugerah. Dan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis, tercatat. Dan Engkau berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu, diberkatilah kami yang percaya pada firman-Mu, yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harap kami kepadamu senantiasa. Kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Happy New Year, selamat tahun baru. God bless you all. Tuhan berkati. Amin.